Guys, di hari ulang tahun RI yang ke-78 kemarin, karena Bapak Jokowi setiap tahunnya mengadakan berbagai macam baju adat Nusantara. Jadi udah dibuat narasi baru nih guys sama Kadron yang namanya akun Toto Leka Tamposi 48 @gmail 1. Nah ini dia. Hancur buat captionnya, hancur negeri ini, presidennya aja pakai baju Cina. Aduh, Drone Pak Toto Leksa Tamposi 48 @gmail 1 ya. Berarti Anda itu bukan pribumi asli Indonesia, Anda itu orang Yaman. Karena tidak tahu berbagai baju adat Nusantara, kerajaan-kerajaan Nusantara dulu-dulunya. Ya kan? Indonesia ini berbagai suku, berbagai budaya, berbagai yang namanya baju adat. Enggak satu ragam doang macam Yaman, bro. Ya. Itulah Indonesia. Kebinekaan-nya, menjalin persatuannya di dalam Pancasila itu ya, burung Garuda kita tertulis di cakar elangnya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda namun satu jua. Beda dengan Yaman, berbeda-beda harus disatukan jadi ragam satu. Tidak Indonesia, itulah Indonesia Nusantara, bro. Narasi Anda itu sayang, bodoh banget gitu. Berarti Anda ketahuan bukan orang pribumi asli Indonesia, sehingga tidak mengenal yang namanya baju kerajaan Mataram. Orang-orang hebat yang di Mataram dulu. Juga Anda juga tidak pernah mengenal baju-baju berbagai adat Lampung, Sulawesi, dan yang lainnya. Ya kan? Kau pikir ini Indonesia diwajibkan dasteran melulu, bro? Ya, Pak Toto, kau pikir Indonesia ini disuruh orang kayak baju hamil terus? Cingkrangan. Ya kan? Enggak lazim. Indonesia enggak harus bewokan, enggak harus pakai sorbanan, enggak harus pakai dasteran, bermacam-macam, suka-suka hati. Ya. Tidak pernah saling ejek. Itulah Indonesia, persatuan Indonesia, kebinekaan Indonesia. Indonesia kaya budaya. Ya kan? Itulah budaya Indonesia. Sehingga kau tidak pernah mengenali yang namanya berbagai macam adat Indonesia, bermacam bagai budaya Indonesia, dan baju-baju adat Nusantara Indonesia ini. Tidak tahu kan? Ketahuan dong. Ya, sampaian bukan pribumi asli Indonesia, sampaian pendatang. Sampai baju Mataram pun kamu anggap Cina. Benci amat lagian sama orang Cina, bro. Rasisme, etnisitas selalu dibawa jelang pilpres. Iya kan? Mana ada pelaku bom Bali orang Cina? Mana ada pelaku bom JW Marriott orang Cina? Mana ada? Kemudian orang-orang yang pengobatan gratis, mana ada orang Yaman? Iya kan? Ada enggak? Pengobatan gratis, kemudian penampungan orang pendeta-pendeta, banyak orang juga di orang-orang yang berdarah Cina. Mana ada orang yang berdarah Yaman? Ya kan? Berdarah Yaman itu adalah Din Aidid, orang yang selalu membuat propaganda di Indonesia ini anti Cina itu adalah keturunan Din Aidid. Orang yang membuat propaganda, mengaku dirinya paling beragama sendiri di Indonesia, paling benar sendiri di Indonesia. Ya, ayo guys, mereka membuat narasi baru, ya kan? Kalau adat yang baju adat yang dipakai Bapak Presiden Republik Indonesia yang ke-7 kemarin itu dibilang baju adat Cina. Itulah captionnya Kadrun. Kurang bahan lo ya.
ketahuan artinya Anda itu bukan pribumi Indonesia. Indonesia nggak harus pakai dasteran terus, bro. Ya, salam waras, salam NKRI ya, bro ya. Semakin maju Indonesia. 78 presiden ke-7 yaitu Jokowi. Yang ke-8-nya siapa? Pak Ganjar. Salam ya, Drone. Semakin bahagia Indonesia, semakin menderita, Kadrun. Semakin kita hajar di yang namanya media sosial, dia semakin bingung membuat narasi. Iya enggak? Kenapa? Jokowi mengajarkan rakyat Indonesia ini cerdas agar bisa melawan orang-orang yang selalu membuat hoax, membuat narasi kebohongan. Ya kan? Kalau yang namanya yang lainnya capres-capres lo, Drone ya, berharap orang Indonesia itu bodoh. Kenapa? Agar dia bisa membodohi tentang anggaran-anggaran yang ada di Indonesia. Biar salah bayar, salah kirim, dan sebagainya. Kelebihan bayar, kelebihan lidah, dan sebagainya ya. Kalau Bapak Jokowi, saya salut. Dia mengajarkan dari Sabang sampai Merauke, anak bangsa Indonesia menjadi pintar agar tidak bisa dibodoh-bodohi. Ya, agar tidak bisa diam saja melawan seperti di zaman Orba dulu. Itulah Bapak Jokowi. Beda dengan capres lo, Anies. Berharap perubahan. Apa yang dirubah? Nama-nama jalan. Itulah makanya pendukung-pendukungnya juga. Anies berharap kalian semuanya menjadi bodoh agar bisa dibodoh-bodohi. Dirubah-rubah nama jalan, itu namanya perubahan. Merubah namanya kota tua, ya kan, dirubah menjadi kota Batavia, dikembalikan lagi ke apa namanya itu, kekuasaan yang namanya Belanda, markas POC-nya Belanda dulu. Capek-capek Indonesia ya dijajah orang Belanda, direbut, dijadikan, dibalikin lagi mentang-mentang habis dikunjungi sama Rotterdam Belanda, gubernur Belanda, ya kan, itu bro ya. Beda dengan lo. Kalau lo ya calon pemimpin lo berharap lo semua bodoh agar bisa dibodoh-bodohi, termasuk anggaran. Dibikin sumur resapan biar lo nyemplung di situ mati duluan. Ya, buat resapannya dari mana? Nggak sesuai nalar ya. Kalau orang bikin resapan itu ya dari ketebingan ya ke hilir bikin resapannya. Ini bukan. Hujannya dari ketebingan, bikin resapannya di atas gunung, di kampung. Emang air akan mencari lubangnya dia di sana. Salam waras ya. Itulah Bapak Jokowi. Bapak Jokowi menginginkan bangsa ini anak-anak yang cerdas, yang tangguh, agar bisa melawan orang-orang yang bisa membodohi kita seperti dahulu. Ya, kalau yang dahulu kan bisa dibodoh-bodohi nih ya. Swasembada pangan ya, tanam paksa, padi ya, padinya diekspor ya, berasnya diekspor ke berbagai negara. Kau di Indonesia orang tua kau disuruh makan tiwul. Makan gabah. Ya enggak? Nah, mau diulang lagi kau. Udah mulai dibohongi pakai yang namanya resapan air, pakai alat transportasi, nggak usah pakai motor. Ya kan? Pakai kaki ya, supaya apa? Showroom motor itu tutup ya, bensin juga tutup, gulung tikar. Salam waras, Don.